Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menatap semua orang yang akan melawan dirinya. Lalu dia berkata, "Dengarkan aku dengan jelas. Aku sudah memberikan kalian kesempatan. Aku akan memberi kalian waktu untuk berpikir." Yuan Fengjun berkata, "Sungguh anak kecil yang sombong. Murid penegak hukum yang berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati. Dengarkan perintah tetua ini." 168 murid penegak hukum. Mereka berkata dengan hormat, "Murid ada di sini." Yuan Fengjun berkata lagi, "Murid-muridku, kalian tidak akan pernah mundur bahkan jika bertarung sampai akhir." Ketika Yuan Fengjun memikirkan kematian murid kesayangannya, 30 juta batu roh tingkat tinggi, dan kehormatan divisi penegak hukum, dia memilih untuk membiarkan 168 murid penegak hukum melawan Tanyun. 168 murid penegak hukum berkata dengan keras, "Murid mematuhi perintah." Gong Sun Yang Chun berdiri dari kursinya, lalu dia berkata, "Murid dan penjaga toko divisi pil tidak akan pernah mundur." 201 murid dan 105 penjaga toko dari divisi pil. Mereka berkata serempak, "Kami mematuhi perintah." Kemudian, Xie Jiechen mengerutkan keningnya dan memerintahkan 187 murid dan 59 penjaga toko dari divisi senjata untuk bertarung sampai akhir. Duan Changqiong memerintahkan 147 murid dan 86 penjaga toko dari divisi jiwa binatang untuk bertarung sampai akhir. Su Daosheng juga memberitahu 110 murid dan 217 penjaga toko dari divisi jimat untuk tidak mundur. Feng Qingcheng berpikir, jika Tanyun tidak mati, maka dia tidak hanya akan kehilangan 200 miliar batu roh tingkat tinggi, tetapi juga tidak dapat menyingkirkan Chen Shubing. Jadi dia dengan dingin memerintahkan 301 murid dan 263 penjaga toko dari divisi formasi untuk terus bertarung. Sementara untuk kepala divisi sisanya, yaitu Wei Yan, Su Liunian, Dong Fang Shangxi, dan Simayu, mereka hanya bertaruh 500 juta batu roh tingkat tinggi. Jadi mereka meminta semua muridnya untuk mundur. Duan Changqiong berkata, "Kalian berempat rendahan. Di depan begitu banyak orang. Apa kalian tidak tahu malu? Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Kalian hanya ingin menyelamatkan murid dan penjaga toko kalian. Selain itu, jika Tanyun mati hari ini, kalian tetap mendapatkan 3 kali lipat batu roh yang sudah dipertaruhkan." Feng Qingcheng dipenuhi niat membunuh. Lalu dia berkata, "Kalian berempat tidak tahu malu." Su Liunian mencibir, "Jaga omongan kalian. Pilihan kami adalah urusan kami. Tidak ada hubungannya dengan kalian berlima." Dong Fang Shangxi berdiri. Dia menatap 5 kepala divisi termasuk Feng Qingcheng. Lalu dia berkata, "Kalian berlima terlalu banyak berpikir. Apa yang salah dengan kami berempat? Kami hanya tahu bahwa murid dan penjaga toko kami tidak mampu melawan Tanyun. Ya, misal pun orang-orang dari kalian berlima bisa menghabisi Tanyun, kita berempat masing-masing bisa mendapatkan 1, miliar batu roh tingkat tinggi. Sementara kalian berbeda, terutama kamu Feng Qingcheng. Jika Tanyun tidak mati, kamu akan kehilangan 200 miliar. Kurasa kamu tidak bisa menjelaskan hal itu kepada atasanmu." Dong Fang Shangxi mengangkat bahunya dan berkata lagi, "Kalian berlima juga bisa menyerah sekarang ini. Tetapi batu roh tingkat tinggi yang kalian miliki akan diberikan secara gratis pada divisi berjasa. Maaf, sepertinya keuntungan ada di kami berempat." Kata-kata Dong Fang Shangxi barusan ini membuat Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Su Daosheng, Xie Jiechen, Gong Sun Yang Chun, dan Yuan Fengjun menjadi sangat marah. Tanyun tertawa dan bergumam di dalam hatinya, "Jika aku tidak mati, kalian semua tidak akan mendapatkan apapun." Feng Qingcheng berkata dengan dingin, "Tidak peduli apa yang kalian berempat pikirkan,
Tetapi hari ini, 4 divisi kalian sangat pengecut seperti kura-kura. Dongfang Sangsi ingin berbicara, tetapi Yuan Fengjun berkata terlebih dahulu. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Biarkan murid dan penjaga toko kalian berempat mengakui kekalahan. Jangan menghalangi murid penegak hukum dan murid 5 divisi yang ingin bertarung dengan Tan Yun. Dongfang Sangsi memelototi Yuan Fengjun. Lalu dia serta 3 kepala divisi lainnya segera memerintahkan murid mereka untuk meminta maaf pada Tan Yun. Kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Dongfang Sangsi dan 3 kepala divisi lainnya marah. Tan Yun menatap 750 murid dan 439 penjaga toko yang ingin meminta maaf. Lalu dia berkata, "Permintaan maafku sangat sederhana. Masing-masing dari kalian harus memotong 1 tangan dan memberikan 10.000 batu roh tingkat tinggi. Lalu kalian bisa pergi." Wajah Dongfang Sangsi memerah. Lalu dia berkata, "Tan Yun, kamu terlalu banyak menipu orang." Wajah Wei Yan, Su Liunian, dan Simayu juga memerah. Tan Yun menatap Dongfang Sangsi dan berkata, "Mereka mencoba menghabisiku setahun yang lalu di kota Gerbang Suci. Hari ini, aku membiarkan mereka mematahkan lengan mereka sendiri. Dan kamu mengatakan bahwa junior ini terlalu banyak menipu orang." Tan Yun menatap para murid yang ingin menyerah. Lalu dia berkata, "Sekarang, patahkan lengan kalian sendiri, lalu berlutut dan tunduk padaku. Setelah itu tinggalkan 10.000 batu roh tingkat tinggi." Mendengarkan kata-kata itu, Dongfang Sangsi, Simayu, Wei Yan, dan Su Liunian, dada mereka dipenuhi dengan amarah. Sebaliknya, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Su Daosheng, Xie Jiechen, Gong Sun Yangchun, dan Yuan Fengjun, mereka menatap Dongfang Sangsi dengan tatapan mengejek di mata mereka. Sebelum Dongfang Sangsi berbicara, Tan Yun berkata terlebih dahulu, "Senior, kamu sudah telat untuk mengatakan meminta maaf padaku." Dongfang Sangsi, Simayu, Wei Yan, dan Su Liunian, mereka mengepalkan tangannya sambil menatap tajam ke arah Tan Yun. Pada saat ini, seorang penjaga toko yang berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-8 berkata, "Tan Yun, aku akan mematahkan lenganku sendiri dan berlutut." Saat para penjaga toko dan yang lainnya membungkuk dan berlutut menghadap Tan Yun, tiba-tiba suara teriakan keras terdengar. "Seorang kultivator bisa dihabisi tetapi tidak bisa dipermalukan. Aku akan melawanmu." 2 penjaga toko di alam jiwa ilahi tingkat ke-8. Mereka berdua melesat sambil membawa pedang ke arah Tan Yun. Shen Shubing menjadi panik dan berteriak, "Tan Yun, hati-hati!" Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh. Tan Yun membungkuk untuk menghindari serangan mematikan 2 orang itu. Setelah menghindar, Tan Yun melesatkan telapak tangannya ke arah rahang 2 orang itu. Segera, kelapa mereka berdua menjadi hancur. Jiwa-jiwa mereka berdua juga dihancurkan oleh Tan Yun. Setelah menghabisi mereka dengan serangan yang menggelegar, Tan Yun menatap para murid dan penjaga toko di depannya. Lalu dia berkata, "Apakah kalian masih ingin menghabisiku? Jika masih ada lagi, sebaiknya kalian semua menyerangku secara bersama-sama." Pada saat ini, seorang murid perempuan dari divisi angin dan guntur berkata, "Ayo pergi bersama dan habisi Tan Yun." Pedang Xiaozi menyayat tenggorokan murid perempuan itu sebelum dia selesai berbicara. Tangan kanan Tan Yun melambai. Pedang Xiaozi berbalik arah dan menusuk kelapa murid perempuan itu. Seorang penjaga toko berusia 60 tahun mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kirinya. Kemudian dia berlutut di tanah. Setelah berlutut kepada Tan Yun, dia meninggalkan 10.000 batu roh tingkat tinggi dan mengambil lengannya yang patah dan terbang menjauh dari arena kehancuran. Selanjutnya, 4 murid dan 4 penjaga toko. Mereka berteriak satu demi satu dan memotong lengan mereka sendiri.
Setelah bersujud dan meninggalkan batu roh, mereka mengambil lengan mereka dan pergi dari arena kehancuran. Beberapa saat kemudian, Tanyun tampak acuh tak acuh dan menyimpan 11,86 juta batu roh tingkat tinggi. Batu roh ini terkumpul dari orang-orang yang menyerah. Jika bukan karena Dante Xuanzong, Tanyun pasti tidak akan pernah melepaskan siapapun. Di paviliun, Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Gong Xunyangchun, Duan Changqiong, Su Daosheng, dan Xie Jiechen, mereka saling berbicara melalui pikiran. Kemudian, setelah pertimbangan singkat, 5 kepala divisi itu memutuskan untuk membiarkan orang terkuat melawan Tanyun dulu, karena tidak ada seorang pun di antara 168 murid penegak hukum yang lebih kuat dari Shawansa. Mereka tidak bertarung terlebih dahulu. Setelah musyawarah, dari divisi Pil yang akan bertarung terlebih dahulu adalah Dingxi. Murid divisi senjata adalah Kang Ling. Murid divisi jiwa binatang adalah Fu Xiong. Murid divisi jimat adalah Shen Lang. Murid divisi formasi adalah Luo Chaiyun. Feng Qingcheng memandangi 5 murid itu, lalu dia berkata, "Siapa yang bisa menghabisi Tanyun? Kepala ini dan 4 kepala lainnya serta tetua penegak hukum. Masing-masing dari kami akan memberikan hadiah berupa 10 juta batu roh tingkat tinggi." Mendengarkan kata-kata itu, wajah 5 murid itu tampak bersemangat. Hadiah 60 juta batu roh tingkat tinggi sudah dianggap sangat banyak, karena kompetisi antara putra dan putri suci hanya berhadiah 10 juta batu roh tingkat tinggi. Pada saat ini, semua murid dari 9 divisi yang telah memasang taruhan, mereka berteriak dengan semangat, "Kalian semua harus bisa menghabisi Tanyun." Yuan Fengjun melambaikan tangannya untuk meminta para murid terdiam. Kemudian dia berkata dengan lantang, "Sekarang tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa pertarungan hidup dan mati akan segera berlanjut." Begitu kata-kata itu terdengar, Dingxi muncul di arena kehancuran dan berdiri agak jauh dari Tanyun. Sebuah suara terdengar, "Dinger, aku khawatir kamu bukan lawannya. Jadi cepat minum pil ini." Tetua ke-6 dari divisi pil gerbang suci. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah pil dengan berwarna ungu melesat ke tangan kanan Dingxi. Tanyun bergumam, "Itu pil pembunuh jiwa." Tanyun tahu bahwa setelah pil itu diminum, kekuatan Dingxi akan meningkat, tetapi efeknya akan menurunkan ranah Dingxi. Misalnya, jika Dingxi di alam jiwa ilahi tingkat ke-9, maka ranahnya akan turun menjadi alam jiwa ilahi tingkat ke-6. Setelah turun ke alam jiwa ilahi tingkat ke-6, Dingxi tidak akan pernah bisa menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat ke-7. Ini menunjukkan bahwa pil pembunuh jiwa adalah hal yang dilarang bagi para kultivator. Tidak ada yang mau meminumnya kecuali keadaan genting. Dingxi menatap pil ungu di tangannya. Tubuhnya bergetar. Dia dengan jelas mengenali bahwa itu adalah pil pembunuh jiwa. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap tetua ke-6. Lalu dia berkata, "Murid ini lebih baik mati daripada meminum pil ini, karena efek pil ini membuat ranah seseorang berhenti selamanya." Tetua ke-6 berkata, "Baiklah, kamu bisa memutuskan apakah akan meminum pil itu atau tidak." Dingxi berkata dengan hormat, "Terima kasih tetua ke-6." Dingxi tiba-tiba menatap Tanyun dan berkata, "Kamu pengkhianat divisi pil, akan aku habisi." Tanyun berkata dengan ringan, "Karena kamu seorang wanita, aku akan memberimu kesempatan untuk menghabisi dirimu sendiri." Cincin Kiangkun Dingxi menyala. Kuali pil darah penangkap jiwa keluar. Kuali darah penangkap jiwa memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menutupi Tanyun. Ketika mata Tanyun diterangi oleh cahaya itu, Tanyun tiba-tiba menjadi terdiam. Suizian berteriak, "Kakak ipar, cepat bangunlah." Semua murid divisi berjasa juga gelisah dan mengkhawatirkan Tanyun. Dingxi berkata,
Suezian tidak perlu berteriak, bahkan sampai tenggorokanmu patah, Tanyun tidak akan bangun. Kuali darah penangkap jiwa ini bisa mengendalikan orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Apalagi Tanyun yang hanya di alam jiwa ilahi tingkat keempat. Dingsi melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ratusan jarum racun yang merupakan senjata harta karun tingkat tinggi dilesatkan ke arah Tanyun. Dimanapun jarum itu melintas, akan ada bintik-bintik hitam yang muncul. Dingsi menghela nafas dan melesat mengikuti jarum beracun. Pergelangan tangannya tiba-tiba berputar, dan seberkas cahaya pedang beratribut api menebas ke arah leher Tanyun. Semua murid divisi pil bersorak, Tanyun akan dihabisi oleh senior Ding. Di tengah kegembiraan para murid divisi pil, sebuah suara laki-laki terdengar. Aku sudah memberikan waktu 3 nafas padamu. Dingsi menjadi panik dan berteriak dengan keras. Tidak, jarum racunku adalah senjata harta karun tingkat tinggi. Bagaimana bisa dihancurkan? Selain itu, bagaimana kamu masih sadar? Apakah efek wali penelan jiwaku tidak berfungsi? Di mata semua orang, Tanyun tidaklah menghindar, tetapi dengan sengaja menghancurkan jarum racun dengan tubuhnya. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tanyun melesat dan dengan mudah menghindari cahaya pedang api milik Dingsi. Tanyun langsung muncul di samping Dingsi ketika dia akan menelan pil pembunuh jiwa. Tanyun berkata, "Jika kamu ingin menggunakan pil itu, bukankah sudah agak terlambat?" Tanyun memutar tangan kirinya dan memegang pergelangan tangan Dingsi seperti kilat. Itu membuat Dingsi tidak mungkin bisa menelan pil pembunuh jiwa. Pada saat yang sama, Tanyun memegang pedang Xiaozi di tangan kanannya dan menusuk dada Dingsi. Dingsi menggigil, darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia menatap Tanyun, matanya dipenuhi perasaan sedih dan takut. Ketika 9 jiwa Dingsi keluar dari kepalanya, Tanyun tiba-tiba mengayunkan telapak tangan kirinya, dan sebuah kekuatan spiritual menghantam jiwa-jiwa milik Dingsi. Tanyun perlahan menarik pedang Xiaozi dari dada Dingsi. Tubuh Dingsi tergeletak di arena kehancuran, dan pil pembunuh jiwa di tangannya sekarang berguling ke kaki Tanyun. Pada saat ini, ekspresi Tanyun tampak tenang. Dia melihat tetua ke-6 dari divisi pil. Tanyun mengangkat kaki kirinya dan menghancurkan pil pembunuh jiwa menjadi berkeping-keping. Tindakan ini membuat wajah tua dari tetua ke-6 terasa panas, seolah-olah kaki Tanyun menginjak wajahnya. Tanyun menendang tubuh Dingsi sejauh ratusan kaki. Lalu Tanyun berkata, "Baiklah, selanjutnya siapa lagi?" Fu Xiong, seorang murid dari divisi jiwa binatang. Dia meraung dan dalam sekejap, 9 jiwa binatang keluar di atas kepalanya. Di atas 9 jiwa binatang, ada bayangan naga banjir berkepala 9 yang tingginya ratusan kaki. Bayangan naga berkepala 9 dan 9 jiwa binatang masuk ke dalam tubuh Fu Xiong. Segera kekuatannya meroket. Aura Fu Xiong sebanding dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna, membuat radius 1000 kaki dipenuhi dengan retakan-retakan spasial. Fu Xiong meletakkan tangan kanannya di belakang lehernya. 5 jarinya menembus kulit. Dia menarik tombak terhormat tingkat rendah yang terbuat dari tulang naga. Tombak yang terbuat dari tulang naga tiba-tiba berubah ukuran menjadi 10 kaki. Adegan ini membuat kebanyakan murid menjadi ketakutan. Tanyun menatap tombak tulang naga. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Jika aku tidak salah, tombak tulang ini disempurnakan dari tulang belakang naga yang merupakan monster periode awal tingkat kelima. Selain itu, 30% kekuatan naga banjir berkepala 9 dimasukkan ke dalam tombak itu. Kemudian, kamu memasukkan tombak tulang itu ke dalam tubuhmu dan memberikannya makan dengan darahmu. Hal itu bertujuan supaya jiwamu dan tombak tulang naga saling terhubung.
Dengan cara ini, kamu dapat menggunakan 60 hingga 80% kekuatan dari tombak tulang naga, yang merupakan senjata terhormat tingkat rendah. Begitu kata-kata itu keluar, banyak teriakan panik dari banyak murid. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Fu Xiong benar-benar dapat menggunakan 60 hingga 80% kekuatan dari tombak tulang naga, yang merupakan senjata terhormat tingkat rendah. Fu Xiong menyeringai lalu dia berkata, "Sepertinya kamu sudah tahu. Apakah kamu takut? Aku akan mengatakan sesuatu padamu. Serangan terkuatmu saat menghabisi Zawansa sama sekali tidak kuat jika dihadapkan denganku. Sekarang berlututlah 3 kali padaku." Tanyun berkata, "Fu Xiong, terlalu banyak orang yang ingin menghabisiku. Tetapi sampai sekarang aku masih baik-baik saja." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Aura alam jiwa ilahi tingkat ke-9 meledak dari tubuh Tanyun. Segera, kekuatan warna-warni dari 5 atribut, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuhnya. Adegan selanjutnya membuat lebih dari 3 juta murid, termasuk semua orang dari divisi berjasa berteriak. Lihat dia, kualifikasi apa yang Tanyun miliki. Setelah 5 atribut, sekarang atribut angin dan guntur juga keluar. Ya, bagaimana ini mungkin? Dia bukan hanya kualifikasi tingkat tinggi dari atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, tetapi juga kualifikasi tingkat tinggi dari atribut angin dan guntur. Ini luar biasa. Bukankah seseorang paling banyak hanya memiliki 5 atribut yang berbeda? Tapi mengapa Tanyun memiliki 7 atribut? Lihat semuanya. Atribut ruang dan waktu juga mengalir keluar dari tubuh Tanyun. Tidak mungkin. Sekarang atribut kematian juga muncul di tubuh Tanyun. Bakat Tanyun terlalu menakutkan. Lihat, atribut cahaya juga keluar dari tubuhnya. Sungguh, itu adalah atribut cahaya. Ini sangat mengejutkan. Teriakan kaget dan ngeri dari lebih dari 3 juta murid terdengar di telinga Shen Shubing dan Shen Shuzhen. Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi takjub. Selain itu, 9 kepala divisi dan Yuan Fengjun, wajah mereka tampak ketakutan. Mereka merasa ketakutan karena kualifikasi yang dimiliki oleh Tanyun. Seperti yang kita semua ketahui, tipe orang pertama memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah secara bersamaan. Ini merupakan kualifikasi tingkat tinggi. Tipe orang kedua dengan atribut ganda angin dan guntur juga merupakan kualifikasi tingkat tinggi. Tipe ketiga memiliki atribut binatang juga termasuk kualifikasi tingkat tinggi. Tipe keempat memiliki atribut kuno juga merupakan kualifikasi tingkat tinggi. Selain itu, 2 dari 4 kualifikasi tingkat tinggi ini tidak dapat muncul pada orang yang sama. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang. Selain itu, dalam pengetahuan semua orang, 4 atribut lainnya seperti waktu, ruang, kematian, dan cahaya tidak dapat muncul pada satu orang yang sama. Tapi sekarang, Tanyun memiliki 11 atribut kecuali atribut kuno dan atribut binatang. Kualifikasi seperti itu di luar nalar manusia. Feng Qingcheng bergumam, "Apakah dia manusia atau dewa?" Duan Changqiong bergumam, "Kualifikasi Tanyun sangat menakutkan. Jika dia tidak mati hari ini, lelaki tua ini harus memikirkan cara lainnya. Bagaimanapun, lelaki tua ini harus menyelesaikan perintah dari kepala istana Suge." Xie Jiechen gemetar dan dia bergumam, "Jika Tanyun tidak mati hari ini, aku akan kehilangan 30 miliar batu roh tingkat tinggi. Saat itu leluhur pasti akan menghabisiku." Pada saat yang sama, Gong Sun Yang Chun yang merupakan kepala divisi pil gerbang suci, tubuh tuanya sedikit gemetar dan dia juga tampak panik. Saat itu dia bersumpah dan memberitahu senior dari keluarga emas bahwa Tanyun pasti akan mati. Senior itu memberinya 30 miliar batu roh tingkat tinggi. Su Daosheng yang merupakan kepala divisi jimat gerbang suci
Tiba-tiba dia berdiri dan berkata, "Kamu memiliki 6 atribut tingkat tinggi. Tanyun, apakah kamu manusia?" Pada saat yang sama, Dante Swangsong yang berdiri di langit. Dia gemetar hebat dan berkata, "Ini sungguh kejutan hebat. Calon menantu kepala sekte ini sungguh luar biasa." Di sisi Dante Swangsong, ada seorang lelaki tua. Orang itu adalah ayah dari Dante Swangsong dan kepala sekte sebelumnya, yaitu Dan Taiyu. Dante Swangsong berkata, "Ayah, apakah kamu sudah melihat bakat Tanyun?" Dan Taiyu berkata, "Ya, aku melihatnya. Cucuku benar-benar membuat aku kagum. Songer, ingat jika nanti cucu menantuku dalam bahaya, bahkan jika itu melanggar aturan leluhur, kamu harus bergerak menyelamatkan dia. Hanya dengan cucu menantuku, sekte suci Wangfu akan meraih kejayaannya kembali, bahkan bisa melampaui kejayaan di masa leluhur masih hidup." Dan Te Swangsong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Putramu ini mengerti." Dan guys, Tanyun akhirnya menampakkan bahwa dia memiliki 11 atribut sekaligus. Sepertinya Tanyun mulai unjuk kekuatan. Karena hanya dengan kekuatan, Tanyun akan mendapatkan status yang tinggi dan mendapatkan sumber daya kultivasi yang jauh lebih banyak. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.